Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang usaha dan energi ya. Jadi ini sesuai dengan materi kelas 10 ya untuk kurikulum 2013-nya. Nah, ini kita coba lihat soal nomor 1. Sebuah peti, ini peti buah ya, masanya 20 kg, diam di atas bidang datar licin. Jika diberi gaya mendatar sebesar, ini gaya F ya, 10 Newton selama 4 detik, jadi hanya selama 4 detik. Maka besar usaha dengan materi tersebut adalah, jadi mintanya usaha atau W-nya. Tentunya ini dalam waktu 4 detik saja. Ya, jadi hanya dalam waktu 4 detik. Jadi usaha juga dalam waktu 4 detik tadi ya. Jadi kalau kita buat ilustrasinya, misalkan ini ada sebuah peti tadi ya. Ini ditarik dengan gaya mendatar, ini sebesar F-nya. Nah, di sini 10, berarti akibat gaya 10 Newton maka dia bergerak. Nah, di sini dikatakannya datar licin. Jadi kita abaikan gaya gesekannya karena dia licin. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini, kalau kalian sudah belajar tentang usaha, ada beberapa usaha ya. Usaha itu seperti kita tahu nih, gaya dikali sama perpindahannya. Berarti gaya sudah ada, tinggal cari perpindahan. Itu bisa cara pertama. Lalu cara berikutnya bisa juga bahwa usaha ini adalah perubahan dari energi kinetik. Nah, tentu energi kinetik ada hubungan dengan kecepatan. Jadi kita cari berapa kecepatannya saat 4 detik. Kita ambil yang pertama saja, yang ini. W sama dengan F kali S, usaha sama dengan gaya dikali perpindahannya. Nah, katakanlah perpindahan sampai sini selama 4 detik. Nah, berarti kita perlu cari berapa jarak atau perpindahannya ini S-nya. Kita bisa gunakan, nah berarti kan awalnya diam menjadi bergerak, berarti ada percepatan. Karena gaya konstan, berarti percepatan juga akan konstan. Kita gunakan ini rumusnya sigma F sama dengan M kali A. F-nya hanya 10 ya. Masanya ini 20 kali percepatannya, dapat percepatan adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Kalau untuk mencari rumus jarak dari pertemuan materi sebelumnya itu tentang GLBB ya. Ini S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini awalnya kan diam jadi 0 kali 4 ya, ditambah setengah dikali A nya tadi dapatnya 0,5. T nya tadi kita ambil 4 ya, 4 kuadrat. T 0, ini 0,5 per 2 kali 16, ini bisa coba ini jadi 8. So jadi 4 meter nih. Nah, setelah itu baru kita dapat menggunakan yang W sama dengan F kali S tadi. F-nya kita gunakan 10, S-nya 4, sehingga kita peroleh usahanya adalah sebesar 4 Joule. Nah, coba diperhatikan benar-benar. Nah, setelah memahami ini, sudah mengerti nomor 1, kita lanjut untuk yang berikutnya, untuk nomor 2. Nah, di sini katakan mobil bermasa 1,5 ton, ya ini dalam ton ya, bergerak dengan kelajuan, ini V-nya, V0-nya 10 meter per sekon. Besar usaha untuk menghentikan mobil tersebut pada jarak 20 meter. Nah, di sini usaha ya untuk menghentikan mobil. Jaraknya sudah ada. Dari sini bisa kita lihat di sini ada masanya ya, ada massa. Di sini ada V0 ya. Nah, kalau dikatakan menghentikan mobil, berarti berhenti VT-nya, kecepatan akhirnya 0 ya, seperti itu. Ini jaraknya S-nya. Nah, kita perlu cari berapa W ya, atau usaha. Nah, kalau usaha kita tahu nih gaya dikali S ya. Atau bisa juga usaha ini sama dengan delta EK. Nah, mana yang kita tepat gunakan kira-kira untuk yang ini? Yang mana? Ya, di sini ada perbedaan kecepatan. Kalau kita lihat di situ, kita bisa gunakan kecepatan ini karena dia kasih tahu berapa V-nya.
Kita bisa gunakan yang kedua, ini rumusnya. Nah, jadi kalau W sama dengan delta dari EK, ini berarti EK2 dikurang EK1, EK2 ini setengah M V2 kuadrat ya, kurang setengah M kali V1 kuadrat. Ini setengah M bisa sama-sama dikeluarkan, maka ini dikali dengan V2 kuadrat kurang V1 kita kuadratkan. Nah, ini masanya tadi kita rubah langsung ke kilogram, ini kali 1000 ya, jadi 1500. Nah, V2 nya kan 0 ya, kan berhenti ya VT nya. V0 nya V1 itu 10 kuadrat, sehingga kita dapatkan ini 750 ya, 750 dikali, nah ini kebetulan jadi minus 100, jadi minus 75000 joule atau minus 75 kilojoule. Nah, tanda negatif menyatakan dia kan perlambatan, jadi dia memperlambat mobil sehingga diperlukan gayanya itu berlawanan dengan arah geraknya, maka kita peroleh negatif. Tapi kalau tanya besarnya kita gunakan yang 75 aja ya, yang positifnya. Jadi jawabannya 75 kilojoule. Oke, baiklah. Ada yang mau ditanyakan dari nomor 2? Kalau ada nanti bisa ya bisa ditanyakan di lain waktu ya. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan kita soal nomor 3. Nah, di sini sebuah benda masanya 2 kg. Ini masanya. Mula-mula diam berarti V0-nya 0. Kemudian benda tersebut diberi sebuah gaya sehingga bergerak dengan kecepatan, ini Vt-nya ya, 4 meter per sekon. Usaha berarti W-nya. Nah, ini ada perubahan, berarti langsung aja usaha ini adalah perubahan energi kinetik. Berarti kita bisa buat ini EK2 dikurang EK1. Nah, EK2 ini setengah M kali V2 kuadrat dikurang setengah M kali V1 kuadrat. Nah, ini setengah masanya ini 2, V1 V2 4 ya, jadi 4 kuadrat dikurang setengah masanya tadi 2 kali 0, awalnya diam. Maka ini jawabannya adalah 16 joule ya. Nah, cukup jelas ya untuk nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah benda 1 kg dilempar ke atas dengan kecepatan awal, ini masanya 1 kg. Ini V0 ke atasnya itu 40. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai tinggi 20 meter. Ini hanya dari permukaan tanah. Nah, untuk soal seperti ini kita coba buat ilustrasinya. Dia dilemparnya ke atas, ini V0. Nah, dia kan ke atas terus ya, tapi diminta pada saat ketinggiannya 20 meter. Sini tingginya 20 meter, berapa energi kinetik di sini? Nah, ini bisa kita anggap sebagai posisi di bawah ini posisi 1, sedangkan di sini kita anggap posisi 2. Ya, ini di atasnya posisi 2. Kita gunakan hukum kekalan energi ya. Jadi energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Ini kita bisa buat MGH1 tambah setengah M V1 kuadrat sama dengan, nah di sini bisa kita buat MGH2 ditambah EK2 karena ditanyakan EK2. Di sini masanya 1 ya, 1 kali 10, tapi ketinggian awalnya kan 0 ya, tambah setengah ini 1, V1 tadi 40 ya, jadi 40 kuadrat sama dengan ini 1 kali 10 tingginya 20, hanya 20, jadi 0 ditambah ini jadi 1600 ya, bagi 2 sama dengan 200, ditambah EK nya berupa tambah dengan energi kinetik pada posisi 2. Ini berapa ini? 800. Jadi si 200 pindahkan, kurang 200, jadi dapatnya EK2. Maka kita peroleh hasilnya energi kinetik pada posisi keduanya adalah ya 600 joule. Itu hasilnya. Oke ya. Cukup mudah ya.
Nah, lanjut ke soal, ini terakhir lah, nomor 5 kita bahas ya. Ini nomor 5-nya. Peluru bermasa, ini masanya 200 gram, ditembakkan dari permukaan tanah, ini finolnya 100. Sudah elevasi 30 derajat, ini theta ya, atau alfa, bisa theta atau alfa. Besar energi mekanik, perhatikan ini, energi mekanik peluru setelah 2 detik. Nah, kita tahu energi mekanik ini selalu tetap. Jadi, energi mekanik pada posisi dimanapun besarnya sama. Jadi, energi mekanik 2 tentunya sama dengan energi mekanik 1 gitu. Jadi, energi mekanik 1. Nah, ketika di bawah, jadi seperti ini. Ini 1 misalkan. Ini posisi kedua, katakan di sini. Nah, ini energi mekaniknya sama di 1 dan juga di 2. Mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, di 1 itu kan hanya ada energi kinetik aja ya. Jadi hanya setengah mv 0 kuadrat ditambah energi potensial berapa? 0, karena tingginya 0. Nah, kita masukkan masanya itu 200 gram atau 0,2 kg ya, rubah ke kilogram. V0-nya tadi 100, jadi 100 kita kuadratkan. Nah, maka dapat ini 0,1 dikali ini 100, 10/4 ya. Jadi 10 pangkat 3 atau 1000 joule ya, seperti itu. Nah, sangat mudah bukan? Ya, saya rasa ini mungkin beberapa soal tentang konsep energi dan usaha. Nanti materi berikutnya mungkin kalau akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.